Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Salatullahi wa salamuhu ala Rasulih Muhammadin ibn Abdullah al-Mab'ud rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil la raiba fih. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sentiasa hendaknya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan olehnya anugerah kekuatan zahiriyah dan batiniyah, jasmaniyah dan rohaniyah, bagi meneruskan tanggungjawab dan kewajipan kita di dunia ini sesuai dengan tujuan kita diciptakannya, yakni untuk beribadah dan mengabdikan diri semata-mata kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah sentiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghabiskan umurnya, tenaganya, dan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada baginda untuk menyampaikan risalah Allah, memperjuangkan nasib umatnya, agar tidak ada seorang pun daripada umatnya yang menderita, yang rugi, sama ada ketika mereka hidup di dunia, lebih-lebih lagi kelak apabila mereka telah berada di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita akan teruskan siri tadabbur kita kaitan dengan hakikatul hayatid dunya. Dan kita masih bicarakan bab yang ketiga. Kita masih bicarakan ayat-ayat yang ada pada muka surat yang ke-19 dan 20. Sebagaimana yang saya nyatakan minggu lepas, bahwa uraian kita
Itu ayat yang nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 5, nomor 7, nomor 8, termasuklah yang ke-10, itu kita jadikan satu sahaja. Karena ia bicara tajuk yang sama, yakni berkaitan dengan sifat semula jadi al-hayatud dunya. Tetapi daripada ayat-ayat tersebut, boleh katakan yang paling banyak menyebut tentang hakikat sifat semula jadi al-hayatud dunya, yakni ayat yang ke-10 buka surah 20, yakni surah Al-Hadid ayat yang ke-20 itu. Bahwa hakikat al-hayatud dunya yakni la'ibun, lahwun, zinatun, tafakhurun, dan takathurun. Untuk memudahkan kita mengingatinya, saya gunakan istilah kelima-lima itu yakni lalazi tata. Sebut saja al-hayatud dunya, ingatlah lalazi tata. La pertama lahwun, la kedua, la pertama la'ibun, la kedua lahwun. Kemudian zi nomor 3, zinatun. Berikutnya ta, tafakhurun, dan ta terakhir takaturun. Lalazi tata. Itulah al-hayatud dunya. Perkataan la'ibun, perkataan lahwun, sebagiannya telah kita jelaskan pada siri yang lepas. Bahwa la'ibun diartikan sebagai talabul farah bima la yaksunu ayat-ayat mencari kesenangan dengan apa yang tidak sepatutnya dicari. Atau tarku ma yanfa'u bima la yanfa'. Meninggalkan sesuatu yang bermanfaat dengan apa yang tidak bermanfaat. Dan banyak lagi pengertian-pengertian. Yang pasti, bila sebut la'ibun, yakni semuanya hanya la faidatalah. Sementara lahwun, belum tentu ianya tidak berfaedah. Hanya satu perbuatan disebut lahwun jika orang melakukannya, jika ianya mengakibatkan si pelakunya mengabaikan, melekakan akan tanggung jawab yang lebih besar. Barulah sesuatu itu disebut lahwun. Sehingga boleh jadi pada asalnya sesuatu yang disebut lahwun itu tidak lahwun. Baru ia jadi lahwun apabila ianya menyebabkan ia melekakan, melalaikan, membuat ia abai terhadap kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain. Jamaah sekalian, saya coba simpulkan. Saya sudah simpulkan, ini menurut setengah mufassir. Menurut setengah mufassir, yakni ayat yang ke-10 muka surat 20 atau surah Al-Hadid ayat ke-20, bahwa al-hayatud dunya itu lalazitata. Saya bacakan sebagian pendapat sebagian ulama tafsir.
begini. Ba'dul mufassirin qassama hayatal insan ila khamsi marahil. Sebagian mufassir membahagi kehidupan manusia di dunia ini menjadi 5 marhalah. Saya ulangi, setengah mufassir membahagi fasa kehidupan manusia di dunia ini menjadi 5 marhalah, 5 fasa. Bermula daripada kanak-kanak hinggalah nanti dewasa ataupun tua. Itu ada 5 marhalah. Yang pertama, innas sanawati samaniyatal ula min umril insan wa ya marhamatul labi. Sesungguhnya 8 tahun pertama daripada umur manusia itu adalah marhalatul la'bi, umur main-main. Yang pertama, 8 tahun pertama umur manusia itu yakni marhalatul la'bi, main-main. 1 tahun hingga 8 tahun itu kan memang masa kanak-kanak, main aja kerja dia. Itu 8 tahun pertama. Wasanawat samaniyatut thaniyah ya marhalatul lahwi. Kemudian 8 tahun yang kedua bermula pada 9 tahun. Marhalatul yang kedua yakni marhalatul lahwi. Lahwun. Sering kali melakukan suatu perbuatan hingga melalaikannya akan kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar dan lebih penting. Ini marhalatul lahwi. Kemudian as-sanawatut tamaniyatut talithah, 8 tahun ketiga. 8 tahun yang ketiga. Mana bermula pada 19 tahun. Dan seterusnya. Yang ketiga 26. Haitu ya'isul insan fi fatris syabab. Fa innahu yattajihu ila zinah wal iltidad bil jamal. 8 tahun yang ketiga ini kehidupan seorang insan itu biasanya lebih banyak tertuju kepada at-taladud, senang, zinah, dan jamal. Ini marhalatuz zinah. Yang keempat, as-sanawatul tamaniyatur rabi'ah. 8 tahun yang keempat. Yaqdi waqtuhu wa taqatu fit tafakhur. Ia akan habiskan, ia akan peruntukkan sebagian besar waktunya hanya untuk tafakhur. Tafakhur, yakni bermegah-megah di antara mereka, membanggakan itu, membanggakan kerjaan itu, membanggakan kerjaya itu, membanggakan pencapaian itu, dan sebagainya. Bahkan apa yang dimilikinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan at-tanawat as-samaniyatur khamisah. 8 tahun yang kelima, yang terakhir.
Yattaimu bittakaturi wal amwali wal aulad. Seseorang sudah mulai bercita-cita ingin menjadi orang yang terbanyak kepemilikannya. Terbanyak kepemilikannya. Kalau harta, ia ingin menjadi orang yang paling kaya. Kalau kedudukan, dia ingin mencapai kedudukan yang paling tinggi. Kalau apa sajalah, takatsur. Wa huna yathbu takhsiyatul insan wastamiru hadhil halah ila akhir umrihi. Dan itu berterusan, berlanjut hingga akhir umurnya. Setuju atau tidak, itu terpulang pada kita. Rupa-rupanya ayat yang ke-20 daripada surah Al-Hadid ini yang memberi maklumat pada kita tentang pertumbuhan, perkembangan psikologi insan. Mulai pada zaman kanak-kanak hinggalah lanjut usia. Zaman kanak-kanak diisi dengan hanya la'bun. Semua yang ada di dunia hanya digunakan untuk la'ibun. Main, main, dan main. Main, dan main, dan main. Meningkat apa yang Allah anugerahkan di dunia hanya untuk lahwun. Ya, lebih serius daripada la'ibun. Begitu seriusnya hingga menjadikan ia lalai kepada kewajiban yang sebenar. Dia sudah mulai dewasa. Segala apa yang ada dia hanya untuk zinah, zinah, zinah. Perhiasan. Sama untuk penampilan diri. Di hadapan orang. Zinah. Ingin punya itu, supaya ingin itu. Habis tenaganya, masanya. Hanya untuk zinah. Untuk penampilan diri. Sedangkan zinah itu mana al-madzahir. Az-zahirah yang luaran, al-kharijiyah. Al-madzahir al-kharijiyah. Penampilan-penampilan yang luaran itu zinah. Hatinya kosong. Kemudian naik itu tafakhur dan takatsur. Itu kata setengah fasir. Walhal lau wa amma wallahi lau alimal anamu lima khuliku lamma ghafalu wa namu. Demi Allah, jika sekiranya manusia itu mengetahui kenapa ia diciptakan, apa tujuan Allah menciptakan mereka, niscaya mereka tidak lalai dan tidak tidur, tidak alfa. Jika ia benar-benar paham apa tujuan Allah menciptakannya. Sebab itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di dalam sebuah riwayat daripada Muhajir bin Umair. Muhajir bin Umair meriwayatkan satu riwayat daripada Ali. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Imam Ali berkata, inna akhwafa ma akhafu. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan ialah ittiba'ul hawa wa tulul amal. Mengikuti kehendak hawa nafsu dan panjang angan-angan. Dari sekian banyak sesuatu yang paling aku takut,
yakni satu, menuruti kehendak hawa nafsu. Yang keduanya, panjang angan-angan. Bukan tinggi cita-cita, panjang angan-angan. Angan-angan tidak ada limit dia. Ya, namanya angan-angan kosong. Wa ammat itba'ul hawa fayasuddu anil haq. Kenapa Ali paling takut kepada dua ini? Ya, kerana mengikuti kehendak, menuruti kehendak hawa nafsu akan menghalang seseorang itu daripada kebenaran. Seseorang terhalang untuk mendapatkan, untuk mengetahui, memahami, seterusnya mengikuti kebenaran, puncanya mengikuti, menuruti kehendak hawa nafsu. Wa ammatulul amal, adapun panjang angan-angan, fayunsil akhirah, ia akan menyebabkan orang lupa akhirat. Dua perkara yang bahaya. Satu, mengikuti, menuruti kehendak hawa nafsu, karena dengan begitu terhalang seorang itu untuk mengerti, mengetahui, mengamalkan kebenaran. Yang kedua, panjang angan-angan. Dengan sebab panjang angan-angan, pasti orang akan lupa akhirat. Dan orang yang dijangkiti dua penyakit ini, pasti menjadikan al-hayatud dunya hanya untuk la'ibun, hanya untuk lahwun, hanya untuk zinatun, hanya untuk tafakhurun, hanya untuk takaturun. Pasti. Apabila dua ini ada pada diri seseorang. Ala wa inna dunya qad tarahalat mudbirah. Kata Ali, ketahuilah. Sesungguhnya dunia yang kita berada sekarang ini, alam dunia yang kita sedang berada sekarang ini, tarahalat mudbirah. Ia sedang pergi. Dia sedang pergi. Tarahalat, menjauh, mudbirah, di belakang kita. Bukan di depan kita. Dunia dan isinya yang kita sedang berada sekarang ini, ia sedang pergi, ia sedang bergerak menjauh di belakang kita. Bukan di depan kita, di belakang. Jadi kita tinggalkan, kita ke depan, dunia kita tinggal di belakang. Ala wa innal akhirata qad tarahalat muqbilah. Ketahuilah, sesungguhnya akhirat itu bergerak. Muqbilah itu menghadapi kita. Bahasa mudah, pergerakan kita di alam dunia sekarang ini, yakni kita bergerak meninggalkan dunia dan isinya, dan kita bergerak menghadap menuju akhirat. Siapapun kita, sedar ke tak sedar, apa yang ada sekarang, semakin kita tinggalkan di belakang, sikit. Sementara di hadapan kita, kita bergerak ke hadapan, menghadapi akhirat. Walikulli wahidatin minha banun. Dan tiap-tiap keduanya, imma ad-dunya wa imma al-akhirah, itu ada banun. Ada anak-anak yang menjadi pengikutnya. Kehidupan dunia pun ada pengikutnya. Kehidupan akhirat pun ada pengikutnya. Ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kamu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan kamu menjadi anak-anak dunia. Jangan kamu menjadi pengikut dunia.
Kerana sedar ke tak sedar, lambat ataupun cepat, segera ataupun masih lama lagi, kita akan meninggalkannya. Jangan mau menjadi hamba abdi dunia. Kunu abna al-akhirah. Jadilah warga akhirat. Tempat yang kita mesti pergi. Yang pasti kita tuju. Lebih-lebih lagi kata Ali, fa innal yauma amalun wala hisabun. Sesungguhnya sekarang ini masa untuk kita beramal, wala hisabun, dan bukan masa untuk kita dihisab. Sekarang adalah masa untuk kita beramal. Belum tiba masanya untuk kita dihisab dan diberi balasan. Wa ghadan hisabun wala amalun. Dan nanti di akhirat, masa untuk kita dihisab, masa untuk kita diberi balasan. Itu pesanan Ali bin Abi Thalib. Dunia bergerak ke belakang kita, sehingga kita semakin menjauhinya. Akhirat pula, sedang kita itu bergerak menuju akhirat, sehingga akhirat semakin terasa dekat. Dan tiap-tiap dari keduanya ada pengikutnya, ada pecintanya. Jadilah kita penghuni anak akhirat, bukan anak dunia. Bukan anak dunia. Subhanallah. Ada satu riwayat, rawa annahu lama dhahara Musa alaihi salam ala Misra ma'a Bani Israel. Ketika Musa alaihissalam berjaya membawa Bani Israel selamat daripada kejaran Fir'aun, selamat daripada mati lemas di laut atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, wastaqarru biha ba'da halaqil Qibti. Musa dan Bani Israel akhirnya dapat hidup tenang selepas Allah hancur leburkan kaum Qibti, Fir'aun dan pengikutnya. Sa'ala Rabbah. Musa mengemukakan permohonan kepada Allah. Selepas Musa berjaya menyelamatkan Bani Israel kaumnya daripada perhambaan Fir'aun dan pengikutnya, sementara Fir'aun dan pengikutnya dibinasakan oleh Allah di Laut Merah, sebenarnya dah selesaikan tugas Nabi Musa, dah berjaya mereka, sekarang aman. Ada tempat tinggal sendiri. Nabi Musa memanjatkan doa kepada Allah. Doa Nabi Musa waktu itu yakni, Allah bertanya kepada Nabi Musa, Allah bertanya kepada Nabi Musa, Sa'ala Rabbuhu. Nabi Musa bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, Sa'ala Rabbahu. Bukan Sa'ala Rabbuhu, Sa'ala Rabbahu. Musa bertanya kepada Tuhannya, pada Allah. Ya Rabb, ayyu ibadika ahabbu ilaika. Saya ulangi. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Sa'ala Rabbahu, bukan Sa'ala Rabbuhu. Kalau Sa'ala Rabbuhu, nanti Allah yang bertanya pada Musa. Ini Musa yang bertanya pada Allah. Kata Musa, Ya Rabb, ayyu ibadika ahabbu ilaik. Hambamu yang mana ya Allah, yang engkau paling sukai? Dari sekian banyak hambamu ini, siapa di antara mereka yang paling engkau suka, yang paling engkau cinta? Qala, Allah menjawab, Alladhi yadhkuruni walam yansani. Alladhi yadhkuruni wala yansani.
hambaku yang paling aku sukai, wahai Musa, jadi hambaku yang sentiasa mengingati aku dan tidak melupakan aku. Sentiasa ingat aku dan tidak melupakan aku. Itu hamba yang Allah paling suka. Apa yang boleh menghalangi seseorang untuk sentiasa ingat Allah dan tidak melupakannya, sehingga nanti menjadi orang paling disukai? Kata Ali bin Abi Thalib tadi, tulul amal. Panjang angan-angan. Bila orang panjang angan-angan, pasti lupa akhirat. Lupa Allah. Mengikuti kehendak, menuruti kehendak hawa nafsu. Terhalang orang itu mendapatkan kebenaran. Sehingga, saya ulangi, bila kedua-dua penyakit ini, ittiba'ul hawa dan tulul amal, bukan amal, amal, hamzah, mim lam, pasti selama orang itu hidup di sini, di dunia, segala nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, kesehatan, ke waktu, ke peluang, ke kekayaan, ke kekuasaan, ke darjah, ke pangkat, ke karier, apa saja, siangnya, ke malamnya, ke, pasti mereka akan hanya jadikan salah satu daripada empat ini. Kalau bukan laibun, lahun, kalau bukan zinatun, tafakhurun, takasur. Dan itu adalah kerugian yang sangat-sangat besar. Kerugian yang sangat-sangat besar. Yang, Masya Allah, karena dia akan kehilangan apa yang dicintainya, sementara akan menghadapi hisab yang sangat berat daripada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kelak di akhirat. Ini ya. Jadi kesimpulannya daripada ayat yang dipelajari ini, sebab keempat ayat tadi saya ringkaskan, itu kesimpulannya. So hakikat kehidupan itu yakni tak lebih daripada itulah. Lalazi tata. Ada ditambahkan ilaisata, di sana ada mata ulu gurur umpamanya. Kan ada mata ulu gurur. Karena saya kesenangan yang sedikit yang memperdayakan, yang memperdayakan. Baik. Kemudian dalam ayat yang kelima, coba lagi sekali lihat ayat yang kelima. Maksud saya di surah Muhammad ayat ke-36, ayat kelima muka surat 19, Allah tutup ayat itu dengan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahbun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Itu kan ayatnya. Baik, ya mas sekalian, firman Allah yang berbunyi wa in tu'minu, dan jika kamu beriman, wa tattaqu, dan jika kamu bertakwa, yu'tikum ujurakum, pasti dia Allah akan memberikan kepada kamu ganjaran balasan kamu. Wala yas'alkum, dan Allah tidak akan minta kepada kamu amwalakum, harta kamu. Apa maknanya ini? Bila kamu beriman, bertakwa, Allah akan beri kamu ganjaran dan Allah tak minta harta kamu. Memang selama ini Allah minta harta kita. Ayat ini jemaah sekalian, yakni kaitannya dengan ayat sebelumnya sebetulnya. Jika kita perhatikan dalam ayat sebelumnya lah, yakni dalam ayat 35 surah Muhammad. Kalau kita nak memahami dengan betul ayat yang ke-36 daripada surah Muhammad ini, kita kena tengok ayat sebelumnya. Sebab ada kaitannya. Sebab wow di situ, jadi wow ataf tu,
ayat sebelumnya kan Allah berfirman ayat 35. Fala tahinu, jangan kamu merasa lemah. Wa tad'u ila salmi. Dan sedangkan kamu menyeru kepada kesejahteraan. Bila kamu sedang berusaha menyeru mengajak orang lain kepada keselamatan dunia akhirat pada Islam, kamu mungkin penat, tapi janganlah perhatikan sangat penat kamu. Mungkin kamu merasa letih, tapi janganlah keletihan kamu itu menyebabkan kamu berhenti. Mungkin kamu merasa dihina, tapi janganlah penghinaan orang lain itu menyebabkan kamu mundur. Mundur walaupun selangkah. Wa antumul a'laun, sedang kamu orang yang paling tinggi. Wallahu ma'akum. Ini dia. Allah bersama kamu. Walayatrukum a'malakum. Walayatrukum a'malakum. Dan Allah tidak akan membiarkan akan amalan-amalan kamu. Akan amalan kamu. Jadi di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini kita perhatikan ini peringatan bahwasanya meninggalkan larangan Allah, jangan lemah, jangan mundur, jangan. Kan asalnya berupa jangan. Meninggalkan larangan Allah itu adalah at-taqwa al-mahmudah. Itu ketakwaan yang terpuji. Jika dalam ayat yang ke-35 Allah melarang kita, jangan. Kemudian dalam ayat 36 Allah kata wa in tu'minu wa tattaqu. Artinya apa? Meninggalkan larangan Allah dalam berjuang, dalam menyeru agama Islam, dalam mengingatkan orang supaya tidak berdaya dengan kehidupan dunia, itu adalah ketakwaan yang mahmudah. Li'anna du'a ila sami qad yakunu ba'is alai hubu ibqa'il mal. Ya mas sekalian, siap boleh jadi orang yang melaksanakan perintah Allah, menyampaikan dakwah, mengajak orang kepada Islam, mengingatkan orang untuk tidak terpedaya pada dunia. Untuk dunia. Ya, itu perlu tenaga, itu perlu pengorbanan waktu, bahkan itu perlu pengorbanan dunia, sedangkan harta benda, fitrah manusia menyukainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jika kamu beriman dan bertakwa, buat saja apa yang aku suruh, tinggal saja apa yang aku tegah, aku tidak akan mengsia-siakan amalan kamu. Bahkan aku tidak minta, dalam ayat yang ke-36 ini, aku akan berikan kamu ganjaran kamu, dan aku tidak meminta harta kamu. Maksud tidak meminta harta kamu itu maknanya Allah tidak akan suruh kita menginfakkan harta kita tanpa faedah. Mungkin boleh mute-kan dia punya audio. Oh, Pak Ustaz. Sudah. Sudah ya? Sudah. Saya tak begitu dengar. Saya ulangi, ya. Allah berfirman wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak minta kamu harta kamu, tuh maksudnya begini. Allah suruh infak, oke. Berjuang itu berinfak, infak harta, infak kekayaan, infak masa, infak tenaga, infak apa sajalah, keluarkan. Itu anugerah Allah. Dan orang yang mampu melakukan itu mana orang yang beriman. Orang yang bertakwa.
Dan Allah nasihatkan memang penat. Infak, bagi. Terus. Itu berat. Penat. Lalu Allah nasihatkan, jangan merasa lemah. Lagi pula, aku tak minta harta kamu untuk benda yang sia-sia. Itu maksudnya. Jadi aku suruh kamu infak itu memberi faedah bagi kamu. Untuk memperbaiki keadaan kamu. Untuk kebaikan kamu. Bukan suka-suka. Masya Allah. Sedikit apapun, sekecil apapun nikmatku yang aku berikan pada kamu, kemudian kamu infakkan di jalanku, itu bukan untuk kepentingan aku. Bukan untuk manfaat aku, kata Allah. Tapi untuk faedah kamu, untuk maslahat kamu. Jadi bila Allah kata, wala yas'alkum amwalakum, ya memang Allah tidak punya apa-apa kepentingan. Allah tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun. Karena harta yang Allah suruh kita infakkan itu yang hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala, itu untuk faedah kita. Untuk manfaat kita. Itu makna wala yas'alkum. Jangan difahami Allah tidak meminta harta kita. Kalau Allah tidak minta harta kita, kenapa dia suruh kita infak? Kan bingung kita memahaminya nanti. Kan gitu. Jadi bila Allah suruh belanja, belanjalah itu, suruh beli itu. Ya, belanjakan dunia kamu. Harta yang aku berikan itu supaya kamu dapat akhirat. Apa manfaatnya Allah dapat? Tidak ada. Itu maknanya aku tak minta harta kamu. Bermakna Allah Maha Kaya, Allah Maha Suci daripada mendapatkan manfaat daripada perbuatan amalan hamba-Nya. Itu maksudnya. Jadi ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Sebab kalau tidak, nanti bingung kita memahaminya. Allah tidak meminta kamu harta kamu. Kalau Allah tidak minta, kenapa kita suruh bayar zakat? Kita suruh infak itu, kita suruh buat itu. Tapi Allah kata, aku tak minta. Kalau tak minta, kenapa kita disuruh? Maksudnya, apapun yang kita belanjakan, nikmat Allah apapun yang kita infakkan fisabilillah, manfaatnya, kebaikannya 100% kembali kepada kita. Bukan pada Allah. Allah tidak mendapatkan apa-apa manfaat dan keuntungan. Maha suci Allah. Allah itu ghaniyun anil alamin. Anil alamin. Itu maksudnya. Jadi, jelas itu. Sebab kalau tidak, ya Mas Yan, kalaulah apa yang Allah anugerahkan pada kita di dunia ini tidak untuk menyeru kepada agama Allah, tidak kita korbankan untuk membeli akhirat, sebab hanya ada dua kemungkinan. Anugerah yang Allah berikan pada manusia di dunia, mulai daripada umur, kesihatan, mata, telinga, tenaga, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Kalau ia tidak digunakan untuk membeli akhirat, pasti hanya akan dihabiskan untuk lalazi tata. Pasti. Tak mungkinlah orang tidak menggunakan hartanya untuk akhirat pun tidak, untuk lalazi tata pun tidak. Tidak mungkin. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan pada kita di dunia ini untuk membeli akhirat, pasti kita semakin kurang menggunakannya untuk lalazitata. Pasti. Sebaliknya, jika kebanyakan nikmat anugerah Allah yang Allah berikan pada kita di dunia hanya untuk lalazitata, peruntukan untuk akhirat pasti kurang. Menjadi sedikit. Bahkan mungkin bagi seorang tidak ada sama sekali. Waliyadzubillah. Contohnya orang-orang kafir. Sedangkan yang ada di sini ini makin jauh di belakang, makin kita tinggalkan, tinggal kita pergi ke depan. Dia tinggal di belakang dunia dan isinya.
Dan di hadapan kita menunggu akhirat yang makin dekat, makin dekat, makin dekat. Hakikat seperti ini perlu kita sentiasa ingat, perlu sentiasa kita waspadai, dan kita ambil panduan dalam menjalani apa saja. Selagi kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Mari sekarang kita teruskan kajian ayat kita. Sekarang ayat yang ke-6, muka surat 19. Muka surat 19 ayat yang ke-6. Atau surah Ar-Ra'du ayat 26. Yang tidak ada bukunya, surah Ar-Ra'du ayat 26. Dan ayat yang ke-6 dalam buku ini sama dengan ayat yang ke-13 muka surat 20, yakni Ar-Ra'du 26. Jadi sekali ajalah, tidak perlu diulangi. Itu ada 2 kali disebutkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allahu Allah. Yabsutu, dia melapangkan. Basata yabsutu, dia melapangkan. Ar-rizqa, akan rezeki. Liman, bagi siapa yang yasha'u, ia kehendaki. Wa yaqdir, lawan yabsut, ia menyempitkan. Nanti saya jelaskan apa makna yaqdir. Paling tidak ada 2 dalam ayat ini maksudnya. Wa farihu, dan mereka bergembira. Bil hayatid dunya, dengan kehidupan yang sekarang. Yang di sini. Wa mal hayatud dunya, sedangkan tiadalah kehidupan yang sekarang, yang di sini ini, fil akhirati, bandingkan dengan akhirat, illa mata'un, kecuali ianya hanya mata'un, yakni kesenangan yang sedikit. Ya mas sekalian, setelah Allah menceritakan akibat yang akan dialami oleh orang mukmin dan akibat yang akan dialami oleh orang kafir dalam ayat-ayat sebelumnya, maksudnya ayat sebelumnya dalam surah Ar-Ra'du sebelum ayat 26 ini. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa dialah satu-satunya zat yang punya kuasa mutlak melapangkan atau menyempitkan, memberi banyak atau memberi sedikit, memberikan ukuran dalam pemberian rezekinya pada siapa yang dikehendaki. Allah bukan sekadar punya hak mutlak, kuasa mutlak sebagai pemberi rezeki satu-satunya, tapi Allah juga punya hak, punya kuasa mutlak
untuk menentukan siapa yang diberi banyak, siapa yang diberi sedikit, berapa kadarnya. Ayat ini pengertian dari segi akidah bahwa kita tidak boleh campur tangan. Masalah rezeki itu masalah Allah, kita tidak boleh campur tangan. Yang dibenarkan oleh Allah, ya paling-paling memohon, berusaha, tak lebih daripada itu. Memohon dan berusaha, itu sajalah, tak lebih. Sebab itu jika kita telah berusaha dan memohon dalam rezeki, tiba-tiba yang kita dapat tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh komplain karena kita seorang mukmin yakin kita tak ada hak untuk campur tangan. Allah dah beritahu liman yasha, terpulang. Siapa yang Allah kendaki banyak, yang Allah kendaki. Itu 100% hak mutlak Allah. Bukan sekadar kita kurang mengakui rububiyah Allah jika kita komplain akan rezeki yang Allah berikan pada kita. Orang yang tak puas hati dengan rezeki yang Allah berikan pada kita, walaupun setelah ia berusaha berdoa, itu kan artinya zaman dia tak puas hati dengan sifat rububiyah Allah. Mempertikaikan sifat rububiyah itu. Jadi itu bukan dosa biasa-biasa. Itu kaitannya dengan akidah. Jadi itu pertama, saya ingin sampaikan, bila Allah kata yab sutris liman yasa wa yaqdir, dan yasa ni masyiah ni. Bila ia sudah kaitan dengan masyiah Allah, Allah nak beritahu kita yang kita ini tak ada hak untuk campur tangan. 100% kehendak Allah. Nak bagi ke, nak bagi ke, siapa yang dibagi ke, berapa kadarnya ke, bila, apa bentuknya. Yang dibenarkan oleh Allah kepada buat kita hanya berusaha dan mengadakan tangan. Sudah. Adakah nanti Allah akan bagi pada kita sesuai yang kita harapkan? Belum tentu. Belum tentu. Nah, kalau belum tentu sesuai dengan harapan kita, apa kita patut menyesal, patut kecewa? Ya tidak boleh, karena kita tak ada hak untuk itu. Masya Allah. Nah, itu satu. Ya. Baik, dir. Li'annaha darul imtihan. Ya, karena al-hayatu dunya, sebagaimana yang telah kita pelajari pada siri-siri yang lepas, darul imtihan. Negeri ujian, itu sudah lepas. Dunia, negeri ujian itu sudah. Fabasata rizqa alal kafir, la yadulu ala karamatihi. Jadi jika Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki terhadap hambanya yang kufur, ya mas sekalian, jika Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki bagi hambanya yang kufur, yang jahat, tapi rezekinya mudah lapang, la yadulu ala karamatihi. Itu bukan menunjukkan kasih sayang Allah kepadanya, bukan. Dan itu juga bukan sebagai tanda kemuliaan orang itu, sama sekali tidak. Wa taqtir ala ba'dil mu'min la yadulu ala ihanatihim. Dan jika Allah menyempitkan, mengurangi rezeki kepada orang yang beriman, juga bukan sebagai tanda Allah menghinakan mereka. Itu penting tuh. Keyakinan seperti itu penting dalam melihat dunia dan isinya. Saya ulangi. Kuasa memberi rezeki di tangan Allah sahaja. Allah punya kuasa mutlak tentang memberi rezeki. Tidak ada selain Allah. Kepada siapa, bila, apa pun, itu pun bergantung kehendak Allah 100%. 100%. Ini nak bagi lebih ke sikit? Tak kira siapa saja. Man yasa itu siapa saja. Siapa saja. Mukmin ke kafir, namanya man. Siapa saja. Ini bermakna jika dalam realiti hidup, adalah orang kafir, adalah orang yang perjalanan hidupnya tidak betul.
Perintah Allah dilanggarnya, ditinggalkannya, larangan Allah dilanggarnya, tapi rezekinya melimpah-limpah, kesehatannya berpanjangan tak pernah sakit, usahanya sentiasa berjaya tak pernah gagal, perniagaan sentiasa untung tak pernah rugi, cita-citanya semuanya berjaya, tak pernah ada yang gagal. Karena Allah bagi yasa dari yasa. Ini tidak bermakna Allah memuliakan orang itu. Dan tidak bermakna Allah menyayangi orang tersebut. Belum tentu. Sebaliknya jika ada orang mukmin, orang yang patuh, orang lurus perjalanan hidupnya, orang yang jujur, orang yang sabar. Tapi kehidupannya, Masya Allah, ya nampaknya hanya cukup-cukup lah. Rezekinya tidak sebanyak mana hartanya. Kesehatannya pun, ya seringkali juga sakit, umpamanya. Cita-citanya tidak semua tercapai. Itu bukan bermakna Allah menghinakannya. Bukan bermakna orang itu dihinakan oleh Allah, bukan karena Allah murka kepada orang itu. Sama sekali tidak. Karena ingat, dunia adalah darul imtihan. Itu sudah lepas kita pelajari. Jamaah sekalian, baik, sebelumnya saya ingin sampaikan dahulu kalimah yakdiru wa yapsud tadi saya katakan tadi. Ya. Yapsud daripada bahasa toh. Ini nama Allah Subhanahu wa taala ya. Sebetulnya kalau kita kalau kita kaitkan dengan nama Allah, ya. Nama Allah Al-Asmaul Husna, ada nama Allah Al-Basitu. Lawan Al-Basitu itu Al-Qabidu. Lawannya. Al-Basit, Al-Qabid. Al-Basit yang melapangkan. Basato, membentangkan. Al-Qabid yang menggenggam, menarik, mengumpulkan. Ini namanya Qabid, menggenggam. Basit, macam itu. Itu lawan. Tapi dalam ayat ini, Yapsutu bukan Yakbidu. Lawannya bukan Allahu Yapsutu rizqa liman yasha'u wa yakbid. Bukan. Tapi wa yakdir. Sehingga mana yakdir ini ada beberapa makna. Kalau yapsud jelas lapang. Allah lapangkan rezekinya, Allah murahkan. Lalu yakdir ini apa? Yakdir maknanya ada dua dalam ayat ini. Makna pertama, yakni ia lawan kepada yapsud. Yakdir maknanya yudiq, menyempitkan. Yakdiru menyempitkan. Itu makna pertama dari makna yang banyak diikuti. Makna yang kedua, yakdiru bukan menyempitkan, tapi yakdiru yakni yu'ti biqadaril kifayah la yafdulu anhu syai'. Yakdir maknanya Allah menentukan. Allah memberikan ya. Allah memberikan rezeki itu biqadril kifayah. Sekadar sesuai keperluan. Tak lebih. Orang ini keperluannya sekian. Lalu Allah berikan sesuai dengan keperluannya. Itu namanya yakdir. Jadi tak ada kelebihan. Sementara yapsud, orang ini diberi oleh Allah melebihi daripada keperluan. Kita tidak tahu. Kalau kita disuruh pilih makna yang pertama, katalah, yapsud Allah lapangkan, yakdir Allah sempitkan. Lalu kita ditanya, awak pilih yang mana? Awak pilih yang Allah yapsud atau yakdir? Oh, kita pilih yang yapsud. Sebab Allah lapangkan. Siapa orang pilih yakdir disempitkan rezekinya? Tapi kalau makna yang kedua ini, coba kalau kita disuruh pilih. Awak pilih yang mana? Allah yapsutu atau Allah yakdiru? Kalau yapsutu mana Allah bagi kamu lebih daripada keperluan. Kalau yakdiru Allah bagi pada kamu sekadar sesuai ikut keperluan kita. Tahulah itu masing-masing kita renungkanlah. Ya, kalau kita berwawasan akhirat, tentu kita pilih yang kedua. Kenapa? Karena bila Allah beri kepada kita sesuai dengan keperluan kita, tak ada baki, nanti di akhirat pertanyaan tidak banyak. Pasti kita tidak akan menyalahgunakannya. Apa yang kita nak salah gunakan?
Sebab yang Allah berikan hanya sesuai yang kita perlukan. Yang kita perlukan untuk makan, yang kita perlukan untuk minum, yang kita perlukan untuk semua keperluan manusia kita sebagai hamba Allah yang mukmin ada. Sebagai orang mukmin kita ingin zakat, lalu Allah beri kita kelebihan sehingga kita zakat. Orang mukmin perlulah umpamanya tempat tinggal, lalu Allah berikan kita tempat tinggal supaya nyaman kita beribadah. Orang mukmin ingin haji, lalu Allah beri rezeki sehingga ia dapat pergi haji. Ikut kadar keperluan. Sempurna iman kita. Nanti tidak ada rezeki Allah, nikmat Allah yang kita salah gunakan. Karena semua kita gunakan sesuai dengan keperluan. Masya Allah. Berbeza dengan jika Allah bagi kita nikmat dunia melebihi daripada keperluan kita. Melebihi dari keperluan kita. Itu namanya yapsud. Bila seseorang Allah berikan rezeki lebih daripada keperluannya, biasanya cenderung. Biasanya condong untuk menyalahgunakan menjadi lalazitata tadilah. Menjadi lalazitata. Sedangkan jika ia menyalahgunakannya, Allah katakan, al-hayatu dunya itu dibanding akhirat hanya mata. Masya Allah. Jadi ada dua makna ya. Yakdir dalam ayat ini maknanya ada dua, paling tidak. Makna pertama lawan yapsud. Yapsud itu dilapangkan rezekinya. Yakdir itu disempitkan. Kais pagi makan bagi macam itulah. Sebab kekurangan lah. Hartanya sebab kekurangan, kesehatannya sebab kekurangan, begitulah. Susah usahanya sering gagal. Gitu. Makna yang kedua, yapsud itu Allah bagi rezeki pada siapa kehendaki melebihi daripada keperluan. Bukan keinginan ya. Sebab kalau keinginan manusia ini tidak punya limit dalam keinginannya. Seseorang tidak punya had, tidak punya limit dalam keinginannya. Itu Nabi dah beritahu dah. Jika anak Adam punya satu lumbung emas, pasti ingin anak kedua. Kalau dapat dua, ingin ketiga. Dan tak ada yang boleh memuaskan hati anak Adam kecuali tanah. Mana bila dah mati. Sementara yakdir, itu Allah berikan rezeki, harta benda ke, kedudukan ke, tempat tinggal ke, kesehatan ke, sesuai dengan keperluan. Biqadril kifayah. La yafdulu anhu. Tidak lebih. Karena tidak lebih, maka tidak ada rezeki Allah yang akan dia sia-siakan. Kan lebih, yang lebih itu yang biasanya akan di... Masya Allah. Kalau kita ikut makna yang kedua ini, Masya Allah, sungkut. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang lebih. Begitulah. Sehingga kan ada doa kan. Ya Ghaniyu Ya Hamid. Wahai zat yang maha kaya, yang maha cukup, yang maha tidak memerlukan, yang maha terpuji. Ya Ghaniyu Ya Hamid. Ya Rahim Ya Wadud. Wahai zat yang maha pengasih, maha penyayang. Aghnini bihalalik. Kan ada doa begitu. Aghnini bihalalik. Ya Allah, beri hambamu ini kecukupan bihalalika, dengan rezeki yang halal yang kau berikan. Kita rupanya tidak minta lebih rupanya jemaah sekalian. Kita minta cukup. Aghnini, jadikan hambamu ini cukup dengan rezeki halal. Artinya rezeki yang kau berikan padamu ini ya Allah, jadikan ia dapat mencukupi, memenuhi keperluan hamba ini. Keperluan ya, bukan keinginan. Semua ngam-ngam. Jika doa itu dikabulkan Allah, kita panjatkan dan Allah SWT kabulkan. Oh, boleh dikatakan nanti tidak ada rezeki yang Allah berikan pada kita di dunia. Rezeki sifatnya umum ya, termasuk kesehatan pun rezeki. Masa pun rezeki, ilmu pun rezeki, jawatan pun rezeki. Bila sebut rezeki, jangan hanya harta benda saja.
Bila kabulkan doa dia, aghnini bihalalik an haramik. Jadikan hamba ini cukup dengan rezeki yang halal yang kau berikan, jauh daripada yang haram. Masya Allah, bila doa dikabulkan, saya katakan lagi, tidak ada pemberian Allah yang kita salah gunakan. Karena setiap yang diberikan, kita manfaat untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan. Biasanya orang akan tersilap menggunakan rezeki Allah di dunia, kesehatan ke, pengetahuan ke, jawatan ke apa. Orang biasanya silap menggunakan rezeki Allah jika digunakan untuk memenuhi keinginan, bukan keperluan. Bukan keperluan. Tapi ya kena jujur, kena yakin sebab cukuplah kalau Allah bagi hanya yang cukup-cukup. Cukup-cukup tu maknanya memenuhi keperluan ya Mas kan, bukan cukup-cukup maknanya makan pagi. Orang Islam perlu salat, perlu pakaian, perlu tempat tinggal, ada. Seorang Islam perlu bergerak sana sini untuk menunaikan kewajiban, ada kendaraan. Orang Islam perlu zakat, ingin zakat, Allah beri keperluan untuk zakat. Orang Islam ingin pergi haji, maka Allah beri dia kecukupan sehingga boleh pergi haji. Orang Islam pasti punya cita-cita ingin membangun masjid, umpamanya wakaf, lalu Allah bagi dia rezeki sehingga membolehkan ia wakaf. Itu naik keperluan. Sekaligus memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar setiap rezeki yang kita berikan, yang dia beri kepada kita, kita tidak menyalahgunakannya. Itu makna yakdir, makna kedua. Saya tertarik dengan makna yang kedua. Walaupun makna yang pertama pun tidak salah. Disempitkan. Itu satu ya. Makna ayat ini yang pertama. Makna yang kedua, dari ayat ini bukan daripada yakdir. Makna pertama, Allah itu maha memberi rezeki. Allah boleh lapangkan rezeki bagi A yang dikehendaki, dan Allah boleh sempitkan rezeki B yang dikehendaki. Mana ada yang Allah kehendaki rezekinya lapang, ada orang yang Allah kehendaki rezekinya sempit. Itu makna pertama, itu makna yang umum. Makna yang kedua, Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi orang itu. Bagi orang itu. Contoh, ada hamba Allah A, B, C, D, dan seterusnya, Ya mas sekalian, seumpama orang bernama A. Allah Subhanahu wa taala lapangkan jenis rezeki, bagian rezeki kepada A, tapi Allah sempitkan bagian rezeki yang lain. A dilapangkan oleh Allah, dilebihkan lebih dari segi harta benda, wang ringgit banyak. Maknanya rezeki yang berupa wang ringgit lebih. Tapi Allah sempitkan rezekinya, rezeki bagi A tadi, dari segi rezeki kesehatan. Asyik sakit aja. Tengok. Lapang lebih wang ringgitnya, tapi kesehatannya kurang. Allah beri dia rezeki lebih. Apa yang lebih yang dapatkan? Tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya besar. Bukan satu, banyak. Satu besar, di sana ada, di sana ada. Wah, rumah sewa ada. Kan? Itu lapang dari segi tempat tinggal. Tapi disempitkan, saya katakan tadi, daripada kesehatannya. Asyik sakit, sehingga walaupun rumahnya besar dan banyak, tapi dia lebih banyak tinggal di hospital. Itu contoh. Ada orang dilapangkan dari segi rezeki kesehatannya. Dia sehat, tak pernah sakit. Sehat walafiat. Jangankan sakit-sakit yang berat, sesama pun tak pernah. Tapi Masya Allah, kata orang hidupnya kais pagi makan pagi. Ada begitu.
Ada orang mungkin diberi sehat ada. Wang ringgit ada. Banyak macam-macam. Lebih. Tapi Masya Allah, rumah tangganya hancur. Rumah tangganya hancur. Tak pernah dapat ketenangan. Tak, rezeki yang itu dikurangi. Yang itu dikurangi. Yang ini masalah rumah tangganya bahagia, umpamanya. Tapi jarang sekali usahanya berjaya. Kan? Ini maksud yang kedua. Jadi tidak ada seorang insan yang semua jenis rezekinya Allah lapangkan. Tidak ada. Tidak ada manusia yang semua jenis rezekinya oleh Allah dilapangkan. Dialah orang yang paling kaya. Tak pernah miskin. Dia paling sehat, tak pernah sakit. Dia pandai, dia ingat, tak pernah lupa. Dia berjaya, tak pernah gagal. Dia bangun, bangkit, tak pernah terduduk umpamanya. Mana ada? Pasti bila dilebihkan bagi yang satu, dua yang lain. Dan ini ujian. Setiap kita ini diuji. Sama ada ujian berupa kelebihan, dilebihkan satu-satu jenis rezeki, dan dikurangi. Sebab itu bila kita melihat bahawa harta benda yang Allah berikan kita ini lebih, berkecukupan, syukurlah. Syukurlah. Pada masa yang sama, ketika harta Allah lebihkan pada kita, Masya Allah kesehatan kita dikurangi. Kita sakit, ya sabarlah. Jadi pada masa yang sama, kita boleh menjadi orang yang syakir. Pada masa sama, kita boleh jadi orang yang sobir. Bayangkan, tak hebat macam mana. Syakir, sobir, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Bayangkan kalau orang tak pernah diuji susah. Senang memanjang, sehat memanjang, untung memanjang. Mana ada peluang untuk bersabar? Orang punya peluang untuk sabar jika ditimpa kesusahan. Sebagaimana orang ada peluang untuk bersyukur jika dapat kelebihan. Dan Allah mau setiap kita ini punya peluang dua-dua sekali serentak. Serentak. Inilah kasih Allah kepada hambanya di dunia. Jadi pada setiap saat, setiap kita ini, peluang untuk syukur pun ada, peluang untuk sabar pun ada. Malangnya manusia ini pelik, makhluk yang pelik ya mas sekalian. Inginnya senang, tak mau susah, sehat, tak mau sakit. Sedangkan kita ini yang mengatur Allah Subhanahu, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maukan kita menjadi hambanya yang sempurna. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Bahasa mudahlah. Syukur dan sabar ini jamaah sekalian ibarat orang mendayung sampan. Syukur dan sabar, syukur dengan kelebihan, sabar dengan kekurangan. Itu ibarat orang mendayung sampan. Itu dayungan kanan dan kiri. Di dayung kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau orang mendayung sampan kanan kiri, ya kita yakin sampan itu akan bergerak ke depan. Mencapai tujuan dan matlamat. Kan begitu logiknya ya. Tetapi kalau orang itu mendayung sebelah kanan saja, sekuat, sehebat manapun dayungan sebelah kanan, kiri tak pernah dayung, kapal itu tidak berjalan ke depan. Kapal itu hanya berpusing ke kanan. Pusing kanan gitu, pusing itulah. Berjam-jam tak pernah bergerak ke depan. Sebaliknya kalau hanya didayung sebelah kiri sahaja, pun juga tidak boleh maju ke hadapan. Hanya berpusing di situ saja. Macam mana supaya kapal sampan itu sampai destinasi yang dituju di hadapan sana? Dayunglah kanan kiri, sama ada kita mendayung serentak atau berganti-gantian. Kalau kita ganti-ganti pun boleh kanan sampai ke depan juga.
Tapi kalau ingin lurus perjalanannya, dayung serentak. Orang yang dayung sampan serentak kanan kiri, insya Allah perjalanan sampan itu lurus ke depan. Tapi kalau kita dayung silih berganti kanan kiri ke depan, tapi kapal tadi kan ya zigzag sedikit. Allah Subhanahu wa taala beri peluang pada kita kesempatan untuk bersabar dan kesempatan untuk bersyukur itu serentak. Tujuannya supaya perjalanan kita ke hadapan dan lurus. Sebab itu ada caranya bagaimana? Allah bagi kita kelebihan rezeki, bagian rezeki tertentu, dan Allah kurangi pada bagian rezeki yang lainnya. Dan itu adalah kasih sayang Allah, itu adalah kehendak Allah, itu adalah 100% kuasa Allah. Kita tidak boleh campur tangan. Kita hanya belajar untuk macam mana ya sikap yang patut dalam diri kita. Itu yang perlu kita fikirkan. Kita hanya berharap bolehlah, berharap boleh. Ya Allah berikan kami itu, berikan boleh. Tapi kan tidak semua yang kita minta Allah kabulkan. Bagaimana nanti jika yang kita harapkan Allah tak bagi? Sementara yang kita tak nak pula Allah bagi. Kita tak nak sakit tapi Allah bagi sakit. Kita tak nak rugi berniaga tapi Allah bagi kita kerugian. Cuma macam mana? Yang kita minta tak dapat, yang kita tak minta dapat. Maka dalam hidup kita mesti belajar. Yang patut kita pelajari macam mana sikap kita. Bila nanti dapat senang, macam mana sikap kita. Bila nanti dapat susah, itu yang terpenting dalam kehidupan. Bukan berfikir, apa nanti yang Allah bagi ya. Nanti bila aku usaha macam ini, nanti berjaya atau tidak ya. Allah bagi atau tidak. Kenapa kita pertikaikan soalkan fikir yang itu? Itu bukan hak kita. Pikirkan saja macam mana bersikap. Sebab kalau kita salah bersikap, sikap kita salah menghadapi Al-Basit Allah, Al-Qabid Allah. Wah, hidup kita akan menjadi sia-sia. Sia-sia. Itu, ya. Tapi orang-orang yang tak faham dalam ayat ini Allah kata farihu bil hayatid dunya. Bila Allah bagi kelebihan harta mewah semewah-mewahnya, mereka fikir Allah muliakan dia, mereka fikir Allah sayang dia, lalu mereka farihu. Farihu ni jamaah sekalian, dalam Al-Quran telah kita pelajari dahulu. Dulu kita pelajari kalimat farihu ini sentiasa digunakan pakai dalam konteks atau konotasi yang tak elok. Farihu. Bergembira. Bergembira. Itu maknanya bukan bergembira yang konotasi tak elok. Ya macam lupa daratan gitu lah. Hayal gitu lah. Ya, lupa akhirat. Nah, itu lebih tepatnya. Mereka gembira pula dengan al-hayatu dunia. Yakni orang-orang musyrik. Konteksnya ini, ayat ini konteksnya yakni orang-orang kafir musyrik yang kufur pada Allah, yang Allah bagi dia kemewahan yang tidak sedikit. Sementara mukmin susah, si kafir ini gembira. Lam ya'rifu wa jahilu ma indallah. Sehingga mereka tidak kenal, tidak tahu, bahkan tidak yakin apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh farihu ni? Ingat ya, farihu tadi digunakan pakai untuk makna berkonotasi negatif. Celaanlah, Allah mencela. Contohnya, coba jamaah rujuk dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 35 dan 36. Coba lihat. Al-Kahfi 35 dan 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. Wadakhala, dan orang ini masuk jannatahu, ke dalam kebunnya. Wahuwa zalimun, dalam keadaan dia menzalimi li nafsihi, dirinya. Masuk, pergi ke kebunnya yang sedang berbuah, subur, yang tentulah tak lama lagi akan menuai hasilnya yang berlipat ganda. Dalam keadaan dia zalim, menzalimi diri sendiri. Wa qala, dan dia berkata, ma adunnu an tabida hadihi abada. Aku tak sangka, aku tak fikir, aku tak yakin semua ini akan binasa. Aku tak yakin kebunku yang luas, yang banyak buah ini akan binasa. Bahasa mudah, hartaku sudah banyak. Aku tak fikir aku akan jatuh lingkup. Jika kebun yang sebelah sini katalah tidak berbuah, kebun di sana berbuah banyak. Jika buah yang sini tak elok, buah yang sana banyak. Jika pelaburan di sini rugi, sana menguntungkan banyak. Jika kedai ini tutup, yang lain akan untung. Jadi saya pikir aku tidak akan jatuh bankrupt. Wah. Inilah sombong, inilah farihu. Inilah farihu. Dia cukup yakin menyandarkan kehidupan kepada yang dimiliki atau pada apa yang Allah berikan. Menyandarkan kesenangan hidup kepada pemberian, bukan kepada yang memberi. Sehingga hayal, saya boleh buat apa-apa. Tak apa, saya akan gunakan ini. Tak apa, kan baru satu yang rugi. Kedai saya baru satu yang rugi. Masih ada 99 untung. Tak apa, pelaburan di sini pergi ini. Saya bisa pikir aku tidak akan lingkup. Aku akan terus senang. Aku terus menjadi orang nomor satu. Itu zalim. Dalam kitab ini dihubungkan orang masuk kebun yang kaya raya. Jadi sambil gitulah, aku pikir kita akan bahagia, senang selama-lamanya. Lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi jamaah sekalian. Harta benda yang Allah berikan pada orang ini, yang menyebabkan ia lupakan akhirat hingga dia berfikir begini. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Aku tak fikir kiamat akan berlaku. Tengok. Hingga peringkat mendustakan hari kiamat. Aku tak yakin, aku tak fikirlah. Cerita kiamat itu saya ingat tak akan berlaku lah. Mungkin bohong lah, entah ada, entah tidak. Sebab bagi mereka, kenapa mesti menunggu akhirat untuk bahagia? Di dunia aku sudah memiliki segala-galanya yang dijanjikan oleh Islam di akhirat. Islam menjanjikan aku, bila aku buat ini nanti di akhirat kamu akan masuk surga. Surga itu taman. Di surga itu ada buah-buahan, ada buah pisang, ada buah anggur, ada delima. Di surga ada duduk santai, ada minum susu, minum madu, ada pelayan-pelayan, pakai gelang emas, pakai baju warna hijau. Di bawahnya ada sungai mengalir. Kenapa aku mesti menunggu di situ? Di dunia aku dah dapat. Aku ada kebun, aku ada rumah. Bawah rumah pun ada air sungai. Ada buah-buahan, ada pelayan, ada barang kemas. Kenapa mesti menunggu akhirat? Jangan-jangan akhirat ini memang tidak ada. Sehingga bila akhirat tak ada, surga neraka pun tak ada. Karena aku sudah berada di surga sekarang. Tengok. Rezeki yang Allah berikan boleh membutakan hati orang seperti ini. Itu bahayanya. Yunsil akhirat. Lupa akan akhirat. Sehingga peringkat mula-mula dia hanya fikir, saya fikir aku tidak akan bankrupt.
Saya fikir aku tidak akan jatuh susah. Saya fikir aku tidak akan sakit. Karena badan aku sehat walafiat. Kalau aku sakit pun aku tidak khawatir. Karena aku punya 10 dokter pakar sentiasa mengawasinya. Dan kalau sakit pun aku tak susah. Karena aku punya hospital sendiri. Wah. Dan aku tak khawatir tentang obat. Karena aku ada kilang obat sendiri. Dan pasti akan cepat menghantarnya dari rumah. Sebab aku ada ambulans sendiri. Bukan ambulans kita. Ada helikopter untuk ingat ambulans. Ini namanya bergantung hidup, menyandarkan keselamatan hidup pada pemberian. Bukan pada zat yang memberi. Itu namanya farihu. Hingga akhirnya, wah, nampaknya kiamat tidak akan berlaku lah. Buat apa nak menunggu duduk di taman yang ada pokok, ada pelayan pakai baju sutra berwarna hijau, pakai gelang emas. Kenapa mesti menunggu nanti? Sekarang aku sudah berada di surga. Sehingga dia pikir, dia kata, aku tak pikir kiamat akan berlaku. Wa'iyadzubillah, tu'udzubillah. Kalaupun masih ada keyakinan terhadap hari akhirat, ada saki baki keyakinan dalam dirinya tentang akhirat, dia kata apa? Wala irruditu ila rabbi. Dan jikalaulah aku dikembalikan pada Tuhanku. Kalau betul lah akhirat ni ada, kiamat itu ada, dan kita semua akan dibangkitkan di akhirat. La ajidanna khairan minha munqalaba. Pasti aku akan dapati lebih baik daripada semua ini tempat kembaliannya. Tengok, tak sesat macam mana pemikiran seperti ini. Pertama, ia menafikan adanya hari kiamat. Kenapa? Karena buat apa nak menunggu duduk di taman yang bawahnya ada sungai, dilayan oleh pembantu, pakai baju warna hijau, menikmati buah-buahan, memetik sesuka hati. Kenapa menunggu nanti? Sekarang sudah ada di surga. Tapi tak apalah, kalaulah kiamat itu ada dan surga itu ada, pasti nanti aku akan mendapatkan yang lebih baik. Sebab menurut fikiran dia, tidak mungkin Allah bagi kesenangan pada diriku ini di dunia semewah ini, di akhirat mana susah. Tak mungkin. Orang yang di dunia senang lenang macam kami, pasti di akhirat pun pasti senang lenang. Pemikiran yang sesat seperti itu. Terhalang mendapatkan kebenaran, mengerti kebenaran. Membuat ia lupa akhirat. Puncanya bab kata Ali tadi dua. Ittiba'ul hawa. Menurutkan hawa nafsu. Dan panjang angan-angan. Sangat baik. Inilah yang dicela oleh Allah. Dan pemberian Allah di dunia memang boleh membuat orang seperti yang Allah sediakan di surah Al-Kahfi ini. Itu orang yang paling malang. Saya itu Allah ingatkan, jangan. Beruntunglah orang yang Allah bagi nikmat dunia dengan yakdir tadi, biqadril kifayah. Jadi sesuai dengan keperluannya. Beruntung. So, bila sekurang-kurangnya pasti akan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak Allah. Dia tidak punya kelebihan untuk disalahgunakan. Kan begitu. Kalau Allah bagi sesuai dengan keperluan, maknanya kita tidak memiliki kelebihan nikmat untuk kita salah gunakan. Karena semuanya sesuai dengan keperluan. Doalah itu. Aghnini bihalalikan haramik. Wa bita'atika amasyatik. Wa fifatika aman siwaka. Ya Ghani ya Hamid. Ya Mubdi'u ya Mu'id. Ya Rahimu ya Wadud. Aghnini bihalalikan haramik. Wa bita'atika amasyatik. Wa fifatika aman siwaka. Mohon pada Allah sentiasa seperti itu. Mudah-mudahan Allah kabulkan buat kita. Ya mas sekalian, itu saya sempat disampaikan. Yang benar-benar Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tutup dengan bacaan tasbih farah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa bis shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.